Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya di YouTube channel saya, Channel Petualangan Wisata Nusantara. Kali ini kita masih ada di Malang teman-teman ya. Kita usahakan sedemikian rupa bisa mendapatkan akses untuk meliput atau mengekspor suatu tempat wisata di Kota Malang ini teman-teman. Kebetulan karena kita berlibur bersama keluarga, jadi tetap saya tidak sendiri teman-teman. Jadi kali ini kita ada di Coban Putri teman-teman. Jadi Coban itu ya curug lah ya, kalau kata orang Bogor mungkin Curug Putri. Ya di Bogor sendiri ada Curug Putri ya, tapi mungkin ya jauh berbeda teman-teman. Jadi kali ini saya ada di Coban Putri yang lokasinya di daerah Ora-Ora Ombo. Nanti jelasnya bisa teman-teman lihat di deskripsi video saya ya. Jadi posisi sekarang saya ini adalah pintu masuk teman-teman. Nah itu adalah pos pintu masuknya ya. Untuk tiket sendiri sama seperti halnya yang lain ya teman-teman, kebanyakan 10.000 dan tiket parkirnya 5.000 teman-teman ya. Jadi itu adalah pos parkir teman-teman, pos parkir. Cuma karena dikarenakan sepi hari biasa, kita bisa naik ke atas sini teman-teman, langsung parkir di lokasinya curug. Nah ini adalah curug teman-teman. Kebetulan airnya sedang kecil, jadi tidak terlalu cantik lah ya. Walaupun cantik tapi maksudnya tidak terlalu besar lah airnya gitu. Jadi ini di rest areanya langsung depan curug teman-teman. Gitu. Di sini juga sarana dan prasarana yang dilengkapi wahana permainannya adalah flying fox juga teman-teman ya. Walaupun jalurnya mungkin nggak terlalu jauh pendek, tapi ya lumayan lah buat anak-anak lah ya. Untuk wahana area campnya juga ada teman-teman, seperti yang terlihat di sana ya. Di sini juga. Jadi dari bawah itu sekitar 500 meter dari pos loket masuk kita dikenakan biaya 10.000. Dan ini adalah loket pintu masuk area parkir. Area parkir sendiri 5.000 teman-teman. Jadi karena sepi kita bisa masuk ke atas. Biasanya kalau rame kita parkirnya di bawah sana teman-teman yang ada pos. Jadi oke, kita liput tempat atau suasana di tempat wisata Coban Putri ini, biar teman-teman tahu bagaimana kondisi dan situasi dan suasana di sekitaran Coban Putri ini teman-teman. Nah di sini ada jembatan-jembatan penyeberangan ya, karena memang airnya mengalir ke sini teman-teman. Jadi teman-teman bisa melewati jembatan ini langsung ke arah Cobannya ya, atau juga bisa melalui sini langsung ke rest areanya. Nah, ini teman-teman. Jadi di sini ada wahana area camp juga di sini ya. Untuk area curugnya sendiri nggak begitu besar ya teman-teman, nggak begitu luas, tapi sekitaran curugnya itu berbatu teman-teman, dinding batu ya. Teman-teman. Jadi di sini juga bisa bermandi-mandi ya, membawa anak-anak juga bisa, seperti balongan teman-teman ya. Nah, kolam-kolam yang dibuat mungkin atau ditampung air. Di sini juga gembrang-gembrang di atas batu. Aduh, ini ya teman. Jadi kita langsung saja ke lokasi Curug Putrinya atau Coban Putrinya. Nah itu bisa terlihat teman-teman. Cantik terlihat teman-teman ya. Ini cantik nih kalau airnya agak besar ya, cuma sedang kecil ya tidak apa-apa. Tapi segini juga sudah cantik teman-teman.
Jadi air curugnya ini Coban Putri ini kembar ya, dengan lantai dasarnya batuan ya. Nah di sini ada balong-balongan atau kolam-kolam yang dibuat untuk bisa berenang teman-teman sini. Begitu juga yang di bawah sini ya. Kita akan shoot dari lokasi atas teman-teman ya, pas dengan dekat dengan curugnya Cobannya. Nah, seperti rumah makan ya, balai-balai atau rumah makan yang mungkin yang dibuat balai-balai. Terlihat wisatawannya sepi teman-teman ya, mungkin karena hari kerja. Cantik ya, terlihat wisatawan 2 orang perempuan ya baru datang. Waduh ini, waduh sampai belum ini yang 2 ya kembar ya. Ya kebetulan ada sedang kecil ya. Jadi bawahnya juga bisa beramal kan. Ini ada yang lain. Nanti. Cuma kurang terus teman-teman ya, seperti semak-semak yang ada di bawah sini tidak dibersihkan. Kita lihat agak kumuh lah ya.
ya teman-teman ya. Jadi ini adalah kafe, mungkin warung atau kafe yang dibuat agar wisatawan bisa lebih rileks atau santai atau lebih bisa menikmati view daripada Coban Putri ini teman-teman. Langsung menghadap ya seperti yang ada di Curug Cilember lah ya, kalau masalah ya. Langsung ada kafenya di atas, langsung lihat curugnya. Bisa dilihat di video saya sebelumnya teman-teman, Curug Cilember. Seperti inilah view-nya. Jadi saya bisa langsung lihat curugnya itu langsung di kafenya. Gitu. Dan seperti inilah yang terjadi yang ada di Coban Putri ini. Dan itu juga kita lihat ada semacam dak selfie atau rumah pohon lah ya, dak pohon lah untuk berfoto ataupun spot foto juga, ataupun untuk melihat keindahan daripada Coban Putri ini teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang warga Malang sendiri ataupun wisatawan yang datang ke Malang, saya bisa referensikan Coban Putri ini sebagai tempat yang layak Anda kunjungi ya. Di samping jalan-jalannya bagus, tidak ada pungli, keindahan daripada Coban Putri ini pun tidak kalah baik dibandingkan curug-curug lain atau coban-coban lain yang ada di Malang tentunya, atau curug-curug yang ada di Indonesia. Sejuk, damai, ya asli lah ya, bersih saya lihat. Walaupun penataannya kurang maksimal, tapi saya anggap ini sudah bagus lah ya. Tidak ada pungli, aman, jalurnya pun tidak terlalu padat, dan view-view yang ditawarkan di sepanjang jalur untuk menuju ke Coban Bang ini bisa melihat langsung kota Malang teman-teman ya. Jadi sangat-sangat ada harganya yang ditawarkan daripada trek jalur menuju Coban Putri ini. Jadi teman-teman nggak akan rugi teman-teman ya, tapi diusahakan tetap berkendaraan dengan baik, dihati-hati, mesin gas karena tanjakan juga agak terjal ya. Rem juga harus benar-benar bagus agar perjalanan Anda atau teman-teman semua yang akan berpiknik atau berwisata ke Coban Putri ini bisa berjalan dengan baik, lancar dan selamat gitu teman-teman. Karena bagaimanapun daerah pegunungan itu rentan dengan jalanan terjal, mendaki, menurun, yang tajam, belokan dan sebagainya teman-teman. Jadi tetap saya akan sarankan teman-teman untuk berhati-hati. Lebih baik jalan bersantai, yang penting sampai teman-teman bisa menikmati, pulang dengan bahagia. Itu sih intinya ya teman-teman. Nah, tetap harus berdoa juga teman-teman sebelum berangkat ya, atau setelah saat mau pulang, supaya kita tetap dilindungi oleh Yang Kuasa saat perjalanan berangkat ataupun pulang dengan selamat sampai dengan tujuan dan kembali lagi ke tempat kita masing-masing dengan selamat pula teman-teman, dan sehat juga ya pastinya. Jadi jangan pelit untuk berwisata teman-teman, karena wisata itu manfaatnya banyak ya. Samping untuk kesehatan juga menenangkan pikiran, dari sisi psikologi juga sangat-sangat berguna buat kesehatan psikis kita teman-teman. Saya sendiri di Malang liburan bersama keluarga, ke tempat keluarga dari istri saya, dan saya juga tidak pelit-pelit untuk mencoba berupaya menjangkau tempat-tempat yang sulit sekalipun. Yang penting saya ada persiapan. Namun sayang tadi saat di Coban Rais, karena saya tidak ada persiapan, dari jalur parkir sampai ke Coban Rais jaraknya itu perjalanan kaki 3 km teman-teman. Jadi saya tidak sanggup atau tidak ada persiapan, jadi saya tidak masuk atau tidak singgahi. Makanya saya cari Coban Putri dan ternyata sangat-sangat bisa bersahabat dengan fisik dan juga kondisi tubuh saya yang tidak ada persiapan teman-teman. Karena jaraknya cuma 100 meter aja dari lahan parkir yang tadi saya sebutkan di bawah sana ya. Cuma karena sekarang lagi sepi, saya bisa diperbolehkan untuk ke atas mobilnya teman-teman, pas di rest area ini gitu teman-teman. Dan satu lagi teman-teman, dan sudah jelas ya, bendera kita negara Indonesia sudah jelas berkibar di area
cobaan putri ini teman-teman. Jadi tidak dipungkiri lagi ya, sudah jelas-jelas ini milik Indonesia lah ya. Bukan milik luar. Cintai alam Indonesia agar Indonesia semakin bisa lebih maju, lebih juga menata tempat wisata yang terbaik, yang seperti yang ada di pulau lain atau negara lain. Jadi nggak melulu kita harus bepergian ke luar negeri hanya untuk rekreasi, mencari alam ya. Di negeri kita ini juga alamnya sangat indah teman-teman. Dan di sana itu adalah spot foto yang ada bangunannya. Bangunan itu adalah jalurnya spot foto dari Coban Rais teman-teman. Dari jarak itu 1 km ke situ teman-teman. Itu berbayar ya. Nah, dari situ nanti ke Coban Raisnya itu masih 2 km teman-teman jalannya. Jadi posisinya kita tuh ada di bawahnya. Jadi oke teman-teman, tidak perlu berapa-lama durasi lah ya untuk video kali ini mengenai suasana dan situasi di Coban Putri, Kota Malang. Cukup sampai di sini dan mudah-mudahan satu hari ini saya masih bisa mendapatkan tempat-tempat yang lain yang bisa saya ekspor untuk di YouTube saya teman-teman. Jadi tetap tonton video saya ini. Dan video-video selanjutnya semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan juga kenyamanan, kebahagiaan dan juga rezeki yang berlimpah sehingga teman-teman juga bisa menikmati wisata bersama keluarga ataupun pribadi ataupun kelompok atau teman-teman sekalian dengan keadaan sehat juga teman-teman. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.